Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ketahuilah para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang disebut dengan hadisul bitaqah atau hadis kartu kecil. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang seorang laki-laki dari umatnya pada hari kiamat. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab amal-amalnya. Maka dibentangkanlah amal-amal dosanya ketika itu sebanyak 99 lembar catatan dosa. Yang satu lembarnya ukurannya sejauh mata memandang. Kemudian dia ditanya pula tentang amal baiknya. Ternyata dia punya amal baik, tapi hanya tertulis dalam kartu kecil, yaitu hadithul bitaqah atau al-bitaqah, kartu kecil. Bisa kita bayangkan betapa banyak catatan dosanya, sebanyak 99 lembar. Yang satu lembarnya ketika itu ukurannya sejauh mata memandang, sementara amalnya hanya berupa kartu kecil. Mari kita lihat secara lengkap penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usi khalaiqi fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar." Dipanggil seorang laki-laki dari umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat untuk dihisab amal-amalnya. Lalu dibentangkan kartu atau lembaran-lembaran catatan dosanya yang berjumlah 99 lembar. Setiap lembar jika dibentangkan luasnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengingkari dari semua catatan dosamu ini?" Kemudian laki-laki ini menjawab, "Tidak, wahai Rabbku. Tidak, ya Allah." Ya. Kemudian dia ditanya lagi. Allah bertanya lagi kepada dia, "Apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu?" Kemudian ia ditanya pula, "Apakah engkau punya catatan amal baik?" Ya. Kemudian laki-laki ini menjawab, "Tidak, ya Rabbku. Tidak, wahai Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya ada catatan kebaikanmu di sisi kami, sehingga kamu pada hari ini tidak akan dizalimi. Wa innahu la tudlam 'alaikal yaum." Hari ini engkau tidak akan dizalimi. Kalau ada catatan amal sekecil apapun, amal tersebut pasti didatangkan. Sebaliknya, sekecil apapun ya, perbuatan dosanya, pasti didatangkan pula catatannya. Ya. Ternyata dia punya catatan yang tertulis dalam kartu kecil. Ya. Di dalam kartu itu tertulis sebaik-baik amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah yang tertulis di dalam kartu kecil catatan amalnya. Kemudian laki-laki ini berkata, "Apakah kartu itu ya yang merupakan catatan amalku?" Seolah-olah dia meremehkannya. Sebab jika dibandingkan dengan catatan dosanya, sungguh catatan amal di kartu kecil itu tidak berarti apa-apa. Kemudian dikatakan kepadanya, "Fa innakal yauma la tudlam." Sungguh pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Sekecil apapun amalnya pasti akan ditimbang. Ya. Kemudian fatuda'u sijillat fi kiffah. Maka catatan dosanya yang sebanyak 99 lembar itu
diletakkan pada satu sisi timbangan. Wal bitaqatu fi kiffah. Kemudian kartu kecil, catatan amal baiknya diletakkan pada sisi timbangan yang lain. Maka apa yang terjadi? Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ternyata catatan yang tertulis dalam kartu kecil itu lebih berat dibandingkan dengan 99 catatan dosanya. Yang kemudian dia diselamatkan dari siksa api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga karena catatan amal baiknya ternyata lebih berat dari dosa-dosanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, amalan tidaklah berlipat-lipat karena bentuk dan banyaknya amalan. Amalan bisa berlipat-lipat karena sesuatu di dalam hati, yakni berupa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk amal bisa jadi satu, satu amalan, sama dengan yang dikerjakan orang lain. Akan tetapi, bisa jadi ada perbedaan satu amal dan amal lainnya yang perbedaannya antara langit dan bumi. Sangat jauh berbeda. Coba kita renungkan hadis bitaqah ini. Lihatlah catatan amalnya yang berisi kalimat persaksian la ilaha illallah dan persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Diletakkan di salah satu daun timbangan. Kemudian 99 catatan dosa di timbangan atau di sisi timbangan lainnya. Bayangkan pula bahwa satu catatan dosa saja, jika dibentangkan luasnya sejauh mata memandang, namun bersamaan dengan itu ternyata kartu kecil yang tertulis di dalamnya persaksian tauhid la ilaha illallah mengalahkan catatan penuh dosa, dan ia menjadi orang yang tidak disiksa karena dosa-dosanya. Sebab amalan baiknya lebih berat dibandingkan dengan dosa-dosanya, yang membuatnya dia selamat dari siksa api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, yang mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, sehingga kita memiliki kartu kecil yang tertulis di dalamnya amalan tersebut yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat insyaallah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.